saya dengar suara pesawat patah, prak. Saya di depan langsung terlempar. Pertama kali start tidak hidup, kedua kali start tidak hidup. Kalau di start ketiga katanya meledak. Rupanya tidak mau lagi. Tidak mau naik lagi. Sudah begini kepala pesawat memoncong pesawat. Udah mayday pilot saya dengar. Nah kemudian saya teriak, mana pintu? Nggak ada yang ngomong apa. Malah yang dijawab oleh mereka itu lolongan kesakitan. Aduh, tolong. Nah kemudian di situ saya melihat, ada yang mukanya udah bengkak besar gitu kan. Jadi ada asumsi, ada prediksi pesawat itu pesawat mesin di kanan itu memang sebelah kanan nih posisi ditembak, dilaser oleh kapal perang yang tidak dikenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan penonton YouTube, jumpa lagi dalam channel YouTube saya Erdianto Effendi. Dalam kesempatan ini kita akan membicarakan satu topik yang berbeda dengan topik yang biasa kita diskusikan. Biasanya kita berbicara tentang pendidikan dan hukum, membahas masalah-masalah aktual hukum. Hari ini kita akan mengangkat satu topik yang berbeda, yaitu adalah mengangkat testimoni seorang pelaku sejarah. Nah, kalau pada umumnya kita berpikir ketika berpergian, khususnya melalui media penerbangan, angkutan udara, kita akan berpikir pasrah. Kalau ternyata terjadi kecelakaan penerbangan, kita berpikir ya selamatlah, tidak selamatlah hidup kita. Walaupun sebenarnya saya pernah mendengar bahwa dari moda transportasi darat atau laut, sebenarnya moda transportasi udara itu paling aman. Nah, cuma ya memang namanya ketakutan biasalah karena mungkin ketidaktahuan kita. Bahkan ada orang-orang tertentu yang tidak berani naik pesawat. Ada tokoh kita yang tidak berani jadi menteri, jadi apa? Karena takut naik pesawat. Jadi kemana-mana perginya itu menggunakan moda transportasi darat atau laut. Nah, pada hari ini kita akan mengundang salah satu tamu kita pada hari ini, walaupun sebenarnya saya yang bertamu ke rumah beliau nih. Beliau adalah orang tua kita, Bapak Haji Mahyudin. Beliau adalah salah satu tokoh Jambi yang berada di Kota Pekanbaru di Riau. Nah, beliau sebenarnya masih kerabat dari mantan gubernur Jambi, dua mantan gubernur Jambi, yaitu Bapak Zulkifli Nurdin dan Bapak Zumi Zola. Nah, beliau masih putra daerah Muara Sabak yang sekarang masuk wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dan beliau adalah salah seorang pejabat pada masanya untuk Bulog atau Dolog pada masa lalu. Nah, beliau mengalami sendiri satu kisah yang sangat penting, menurut saya ini penting untuk kita dokumentasikan, penting untuk kita abadikan, supaya menjadi pelajaran hidup bagi kita. Beliau pernah mengalami kecelakaan pesawat, dan hari ini beliau berumur 78 tahun. 78 tahun, umur beliau hari ini, sehat, segar, tidak kurang satu apapun, selamat dari peristiwa kecelakaan yang mengerikan, yaitu kecelakaan pesawat yang terjadi pada tahun 87. Nah, jadi luar biasa ceritanya. Jadi ini kami beserta tim pengelola Erdianto Effendi Channel ingin mendengarkan cerita beliau, bagaimana sebenarnya itu terjadi. Apakah itu menurut pendapat kita itu mendapatkan pelajaran atau tidak, kemudian bagaimana ceritanya. Karena saya pertama kali jumpa Pak Haji Mahyudin, beliau bilang saya adalah orang yang pernah jatuh dari pesawat dan selamat. Saya aja waktu itu, masa iya? Langsung saya telepon beliau, bagaimana ceritanya Pak Haji? Kok bisa sampai terjadi kayak gitu? Baru setelah dijelaskan, kemudian dokumen waktu itu diperlihatkan kepada saya, baru saya, memang benar ini terjadi. Baru kemudian saya mulai timbul Pak Haji, timbul keberanian lagi. Kalau naik pesawat saya jadi tidak takut lagi sekarang. Ya pasrah kita kepada Allah, bahwa memang namanya kecelakaan, tidak di darat, tidak di laut, tidak di udara, ya bisa saja di tempat tidur pun kita bisa kalau memang ajal kita sudah sampai. Tapi sebelum cerita itu, tentu kita akan mendengarkan dulu Pak Haji, macam mana cerita asal kampung, kemudian sejarah singkat hidup, lalu sampai kemudian jadi pegawai Bulog, sampai kemudian ke Pekanbaru, dan bagaimana ceritanya kok kemudian bisa
menjadi salah satu penumpang pesawat yang naas tersebut. Nah, tolong cerita itu dulu mungkin Pak Ajib Tama. Terima kasih Ya. Pak Erdianto. Ah, Saya juga mengucapkan terima kasih nih sudah berkenan datang ke rumah dan sedikit saya perkenalkan dulu lah diri saya. Nama saya Mahyudin. Saya lahir tanggal 5 Juni tahun 1947 di Muara Sabak. Dan sekarang nih Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Nah, kemudian saya pernah bersekolah di Sumatera Barat. Ya, pada waktu zaman PRRI saya juga pernah merasakan bagaimana kemelut perang saudara PRRI dengan tentara pusat pada waktu itu. Kemudian saya menamatkan SMA di SMA 1 Jambi tahun 66. Jadi tahun 66 saya tamat di SMA. masa konflik juga ya. Masa konflik pada waktu itu karena sibuk-sibuknya kita ramainya demonstrasi. Kami KAPI. Jadi seharusnya ijazah saya itu tahun 66 di adanya pengunduran tahun ajaran dibuatlah tahun 67. Nah, pada tahun-tahun itu saya masuk kuliah. Saya kuliah di IKIP di Jambi. Hanya sampai sarjana muda. Unbari sekarang kan? Oh, saya udah jelaskan untuk ya, apa. Unbari ya. Jambi, ya. Jadi kemudian pada tahun 70 saya masuk pegawai Dolok. Kalau dulu namanya Dolok. Ya. Sekarang kan Bulog ya. Jadi pada tahun itu saya masuk kerja dan saya mendapat pasangan hidup waktu itu kebetulan orang Rengat, orang Indragiri Hulu. Nah, jumpanya kebetulan yang bersangkutan ini istri saya ini tadinya kan mau sekolah bidan di Jambi. Di Jambi. Jadi dari Rengat itu ipar saya, ipar sepupu, suaminya itu orang Rengat. Iya. Orang Rengat pegawai bea cukai. Iya. Jadi dia mondok di situ, ketemulah yang namanya jodoh ya kan. Ketemulah di situ, maka kita meresmikan pada tahun 70 di Rengat. Nah, setelah itu setelah saya menjadi pegawai Bulog itu tahun 75 saya pindah dari Jambi ke Pekanbaru. Setelah nikah artinya. Setelah nikah, udah punya anak 2 lah ya. Pada waktu itu Pak Ardianto ya, saya waktu di Pekanbaru itu saya merasa wah, saya jalan sendiri orang Jambi kayak ini. Iya. Karena orang Jambi ini setahu saya Nggak banyak merantau. Iya. Nah, jadi 3 bulan saya di Pekanbaru, kemudian ditempatkan di Rengat, jadi sempat jadi kepala ya pimpinan di sana 3 bulan. Pindah lagi 3 bulan aja, pindah lagi ke Dumai. Di Dumai saya pegang Inspektorat Pengawasan dan Pengendalian. Nah, disitulah saya berkiprah selama 8 tahun. Bahkan sejarah hidup saya di sana juga mungkin dalam sesi lain yang kita jelaskan. Saya pernah pecat dari pegawai Bulog itu karena terlalu tegas, karena terlalu keras dan tidak mau kompromi dengan orang-orang yang istilahnya yang merugikan Bulog. Saya terjebak, saya di sana akhirnya saya diberhentikan. Tetapi karena saya merasa saya tidak bersalah dan saya menegakkan aturan. Setelah 6 bulan saya jadi pengangguran, saya berangkat ke Jakarta, saya membuktikan dengan Pak Bustanul Arifin pada waktu itu jadi Kabuloknya. Saya buktikan bahwa saya ini tidak bersalah, bahwa saya ini adalah melindungi hak Bulog. Karena yang tadinya ini ada permainan lah itu di sana itu nanti mungkin sesi lain, permainan ya, penjualan beras yang tidak bisa dipertanggungjawabkan apa kan. Nah, singkat cerita, kemudian saya 8 tahun di Dumai, saya pindah ke Tanjung Pinang. Di situlah mulai kisah awal. Di Tanjung Pinang, saya 1 tahun lebih, masih menjabat sebagai Inspektorat Pengawasan dan Pengendalian. Masih Kabupaten Kepulauan Riau. Nah, 1 tahun kemudian saya pindah ke Natuna. Itulah. Di sinilah. Kisah berawal, di Natuna kan? Ini kisah berawal. Saya di sana
mendirikan membuka dulu apanya kan. Tadinya hanya gudang aja, jadi perwakilan lah di sana untuk kepulauan Natuna Pulau 7. Dulu kecamatan Pulau 7 gitu kan. Jadi ada 7 camat yang saya bawahi, kemudian ada 2 gudang. Gudang yang pertama di Ranai, Natuna, kemudian gudang yang kedua itu di Anambas. Bukan di Anambas. Ada itu yang ketiga di Anambas, ketiga di Sedanau. Sedanau. Nah, jadi ada 3 gudang lah, 3 gudang itu yang saya koordinir gitu kan. Nah pada tahun 87 setelah 2 tahun saya bertugas di Natuna, saya senang bertugas di sana karena banyak laut. Kedua pantai saya juga tinggalnya, rumah dinas saya persis 50 meter dari pinggir laut. Jadi setiap hari ya di pantai itu, kalau sekarang mau ke pantai itu sudah tidak asing lagi lah saya. Nah setelah di Natuna, berapa tahun di Natuna itu? 2 tahun, 2 tahun Pak Rianto. Saya di sana 2 tahun. Kemudian saya juga di sana bergaul dengan, ya di sana itu kan ada pangkalan udara, kemudian juga ada Detasmen Angkatan Laut. Nah, jadi jadi karena daerahnya kecil, jadi kita bergaul itu akrab. Ya, berapa lah penduduk Natuna pada masa itu? Pada masa itu tidak banyak lah Pak, tidak banyak. Tapi cukup familiar. Kalau dengan Muara Sabak mana ramai Natuna? Kalau dengan Muara Sabak mungkin lebih kurang lah. Lebih kurang lah, sekitar 3.000-4.000 lah. Lebih kurang lah pada waktu itu kan. Pada waktu itu. Hanya pada waktu itu ada pangkalan udara. Karena perbatasan kan. Komandannya juga kita akrab di sana tuh. Dengan akrab. Saya juga pernah membuat membuat pekan olahraga. Pekan olahraga di Pekan Olahraga Pulau 7 yang mengundang seluruh kecamatan itu di Ranai itu berkumpul mengadakan pertandingan olahraga yang saya koordinasikan meriah. Mungkin kemarin itu kalau saya masih di sana mungkin tahun keduanya mungkin terlaksana, tapi karena pada waktu itu saya sudah dimutasikan di Pekanbaru, disinilah mulai ceritanya. Mulai cerita aja. Karena di sana saya itu akrab baik sama TNI, baik sama masyarakat. Apalagi kan di sebelah rumah saya, rumah dinas saya itu Polsek. Di sebelahnya kanannya lagi Ramil. Di sebelah Ramil itu Angkatan Laut. Bukan, Kopasgat. Angkatan Udara. Angkatan Udara ya. Satu Pashas kompi. sekarang Pashas, kan? betul, Pashas. Sekarang Pashas. Pashas. Jadi pergaulan itu akrab. Jadi sehingga pada saat saya misalnya pada waktu mau keberangkatan misalnya ke Tanjung Pinang, karena pesawat komersil jarang sekali. Jarang sekali. Mungkin ya boleh dibilang tidak ada lah. Kalau naik kapal 12 jam? Naik kapal bukan 12 jam Pak. Itu kapal yang ada itu kapal perambuan. Jadi kapal perambuan itu dia singgah di mensuplai kebutuhan mercusuar. Jadi kan ada mercusuar itu. Jadi kapal perambuan ini dia menyuplai untuk kebutuhan perambuan. Jadi keliling. Dari Tanjung Pinang misalnya masuk ke Pulau-Pulau 7 itu, kemudian nanti langsung lagi ke Kalimantan. Pontianak, Kalimantan. Jadi kalau untuk ke Tanjung Pinangnya lagi mau 10 sampai 15 hari baru nyampe. Bukan jam ya? Bukan, karena dia mutar itu. Jadi kita itu menumpang di sana itu ya paling-paling kalau mau dapat kamar rundingan lah sama ABK. Nah, kita bayarlah dia untuk dia Nah, jadi pesawat itu harus izin daripada komandan pangkalan. Karena walaupun pesawat angkatan udara misalnya atau angkatan laut, karena izinnya itu izin masuk pangkalan. Nah, izin masuk pangkalan. Nah, pada saat itu saya dimutasikan sebelum SK-nya sebenarnya bulan Januari. Tapi baru bisa terlaksana pada bulan Mei. Kenapa?
Karena kebetulan pada tahun 87 Iya. itu kan Pemilu. tahun pemilu, Orde Baru. Ya? Orde Baru. Nah, saya pada waktu itu jadi ketua pengawas pemilu, Oh, pengawas pemilu. Ya? pengawas pemilu. Jadi Panwaslu. Ya? Panwaslu. Jadi tentu saya harus aktif sampai selesai dengan pemilu. Ya. Nah, selesai pemilu, saya akan melaporkan kepada kepada Pak Bupati. Waktu itu bupatinya Pak Muranto di Tanjung Pinang. Nah, saya sudah karena sudah ada SK itu persiapan Pindah, ya? barang-barang itu sudah dimasukkan ke dalam buat kotak peti lah ya, gitu. Jadi pada saat itu ada diinformasikan ke saya ada pesawat Nomad. Nomad itu kan pesawat angkatan laut Ya. yang tugasnya itu patroli maritim di perairan Natuna dan Pulau 7, pokoknya perairan perbatasan. Jadi karena saya mau melaporkan itu ke Pak Bupati, sambil juga mau melaporkan ke Pekanbaru bahwa saya sudah siap untuk melaksanakan tugas. Jadi saya mengajukan usulan untuk izin ke komandan. Saya diizinkan untuk ikut ke menumpang pesawat Nomad. Nomad itu rupanya tidak saya aja sendiri, ada beberapa lain lagi penumpang khusus. Ya, selain anggota, ada juga pegawai atau karyawan Perumtel yang Telkom ikut sekarang, ya? Telkom Perumtel ya, yang sama-sama dengan saya yang ikut Nah, jadi waktu itu saya tanya pesawat itu pilotnya namanya Mayor Soelo. Pilotnya Soelo. Co-pilotnya Capa Marconi. Saya masih ingat tuh. Capa Marconi. Kemudian mekaniknya Sersan Mayor Supardal. Saya mau karena jadi tiga jadi personilnya 3 orang. Personil tiga. Kemudian juga di situ ada ikut marinir yang namanya Mayor Sersan Mayor Supardi. Oh, penumpang ya. Penumpang. Ya. Tapi marinir. Ya. Jadi kami berangkat. Penumpang sipilnya berapa jadi? Penumpang sipilnya jadinya 8 lah. 8. Ya. Karena jumlahnya 8 ya. 8. Itu semua ya penumpang sipil ini abdi negara semua ya? Ya. Pegawai negeri ya. Ada satu sipil. Ada satu sipil. Ada satu sipil. Iya, artinya bukan abdi negara, bukan aparat pemerintah. Nah, jadi pada saat keberangkatan itu kita yang saya naik itu pesawatnya, saya cari informasi pesawat Nomad. Nomor lambungnya ada, saya catat di situ. Kemudian pesawatnya jajaran di Angkatan Laut itu pesawat masih terhitung baru. Buatan Australia. Jadi memang Nomad itu pesawat baru buatan Australia. Memang operasi memang untuk terbang rendah. Dia bisa terbang rendah. Nggak ragu lah seharusnya. Nggak ragu lah. Dia bisa terbang rendah di permukaan laut. Jadi mungkin berapa puluh meter aja. Itu kelebihannya karena memang dia didesain untuk itu mungkin. Iya, terbang rendah ya. Terbang rendah. Nah, jadi setelah kami terbang 1 jam atau 1,5 jam setelah terbang itu, saya di depan radar. Dia jarak Tanjung Pinang Natuna berapa jam, Pak Ji? Mau lebih dari 2 jam. Lebih dari 2 jam. Jadi 1,5 jam itu udah setengah perjalanan. Udah setengah perjalanan. Saya persis di depan di depan radar. Radar DUM. Jadi radar itu mau mendeteksi kapal atau pesawat lain gitu kan. Jadi waktu saya sedang tiduran gitu, saya terbangun. Saya lihat terbangnya masih tinggi Pak Purjanto, tinggi. Jadi ada ya suara kawan-kawan bilang ini ada kapal di bawah tuh. Jadi rupanya melihat kapal itu si pesawat kita ini, si pesawat Nomad ini kontak karena kapal ini mencurigakan. Mencurigakan. Setelah itu tidak ada jawaban. Itu menurut penjelasan dari
co-pilot setelah saya berada di dalam di dalam ini perahu karet. Oh, setelah terjadi terjadi. kecelakaan. Sebelumnya saya belum tahu. Iya, iya. Belum tahu. Jadi turun merendah, memutari kapal perang. Ya, memang sesuai tugasnya kan, Ya. karena kan kapal patroli kan, jadi melihat ada kapal asing wajar bersikap begitu kan. Turun, Hmm. jadi rupanya setelah belakangan saya ketahui itu kan dipanggil-panggil tidak ada jawaban. Tidak ada jawaban. Nah, terbang lagi naik ke atas. Nah, waktu naik ke atas ini tiba-tiba mesinnya mati satu. Di sebelah kanan. Saya duduk sebelah kanan. Nah, saya lihat, kok mati apanya? Kedengaran mesin mati satu. Mati, kemudian baling-balingnya tidak memutar. Baling-baling tidak memutar. Iya. Setelah mendekat ke pesawat, ke Iya, kapal tadi setelah lewat pesawat itu, kapal itu, waktu dia naik lagi, itulah mati baling-balingnya mati, mesin mati. Sudah terasa enggak waktu itu? Belum. Maksudnya gini, maksud saya ketika baling-baling mati Anda tidak kecemasan Pak Ji waktu itu? Belum, tidak ada. Tidak tahu ya, pura-pura. Memang karena tidak ngerti ya? Memang tidak ngerti bahaya. Iya. Nah, jadi waktu nanjak naik ke atas itu, rupanya tidak mau apa lagi. Tidak mau naik? Tidak mau naik lagi. Sudah begini kepala pesawat memoncong pesawat. Udah mayday, pilot saya dengar. Jadi rupanya itu pun setelah saya di perahu karet ceritanya baru saya tahu. Dia berusaha untuk men-start kembali mesin. Tapi tidak berani untuk 3 kali. Pertama kali start, tidak hidup. Kedua kali start, tidak hidup. Kalau di start ketiga katanya meledak. Jadi tidak di start lagi untuk ketiga kali. Pesawat itu berupaya untuk naik lagi. Masih tidak bisa kuat. Nah, barulah kemudian si ABK-nya membuka lantai, lantai itu ada lubang untuk buka kan. Jadi kita diperintahkan buang semua barang-barang. Jadi dokumen pemilu tadi dibuang untuk untuk meringankan Padahal naik pesawat demi dokumen pemilu kan. Jadi pas waktu koper saya mau dibuang, biar saya aja buang, saya bilang. Buang, nampak. Dah apa boleh buat. Nah, kemudian masih berupaya untuk naik lagi. Tapi tidak bisa, tidak kuat. Tidak kuat. Jadi tiba-tiba kalau untuk alarm sudah mayday itu terus apa? Mayday itu artinya? Minta bantuan. Jadi rupanya baru saya ketahui juga setelah di dalam perahu karet. Suara kita itu tidak bisa didengar oleh stasiun, mungkin kena jam. Jadi suara bisa kedengaran. Karena kan penerbangan ini Pak Arianto untuk di Indonesia ini, apalagi di Riau lautan Kepri ini, itu kan di monitor atau yang dikendalikan oleh Singapura. Jadi kita tidak punya kuasa nih di udara kita Yang ngatur Singapura. Singapura yang ngatur, kewenangan Singapura. Karena mungkin katanya ada perjanjian yang lalu itu. Kita pun tidak tahu lah bilateral kan. Nah, jadi setelah tidak kuat lagi naik itu, tiba-tiba wah ini sudah ini? Barang-barang sudah semua kan. Sudah dijatuhkan. Nah, jadi menukik, tidak kuat lagi, terus menukik pesawatnya. Menukik itu kepalanya dulu kan. Begitu menukik, dia seperti orang salto, melecap, tertelentang. Tertelentang gitu kan. Saya dengar suara pesawat patah, prak. Saya di depan langsung terlempar. Terlempar. Begitu saya sadar. Masih pakai sabuk pengaman tuh? Enggak. Udah lepas ya? Enggak, udah lepas tuh. Jadi begitu saya bangun gitu, saya sudah di dalam air. Dalam air. Di kepalanya yang terbenam dulu kan, moncong pesawat itu. Saya bangkit, saya buka sepatu. Untung sepatu pansus. Masih terpikir ya? Masih terpikir. Kalau bukan sepatu pansus, enggak mau ngikat-ngikat. Sepatu cat pakai tali. Pakai tali. Untung sepatu pansus saya buka. Nah, kemudian saya teriak.
mana pintu, mana pintu. Nggak ada yang ngomong apa. Malah yang dijawab oleh mereka itu lolongan kesakitan. Aduh, tolong. Wah, ini saya lari lah apa. Lari, saya lihat ada besi sepanjang ini besi. Rupanya besi itu besi kursi. Kursi itu kan yang tadinya di bawah, sekarang udah di atas, karena dia terbalik kan, tertelentang. Itu kursi nggak ada lagi. Terus copot semua. Besi itu, dengan besi itu saya hantamlah jendela. Jendela apa? Jendela pesawat. Jendela pesawat. Dengan harapan saya mau keluar dari situ. Begitu saya hantam, mental. Kuat artinya. Kuat. Dia dua lapis. Nah begitu apa? Wah, saya terpikir langsung. Kalau saya ini keluar dari sini, ini tidak mungkin muat ini. Karena jendelanya kecil, tidak muat. Ini mati saya. Saya buang itu. Masih terpikir mati. Mati, masih terpikir. Luar biasa. Wah, sudah itu saya lihat, ada lubang di atas ini. Rupanya lubang yang di bawah tadi itu untuk membuang barang itu sudah naik ke atas dia. Terbalik kan? Terbalik. Terbalik, ya. Saya keluar dari situ. Saya keluar dari situ, tengok, waduh, gelombang udah nggak kuat dah, tapi alun. Tidak ada nampak apa daratan, nggak nampak. Karena memang laut biru. Jadi begitu apa kan sebentar lagi sudah tuh ada keluar lagi orang apa kan. Pak Ismail apa namanya? Pak Ismail ini penumpang juga, tokoh masyarakat juga di sana. Di Natuna atau di Rana itu. Dengan muka berlumuran darah. Tak tolong katanya. Saya tarik dia. Kenapa dia berlumuran darah tuh? Luka ya? Luka. Benturan ya? Benturan. Jadi saya tarik dia ke atas. Ini ekornya masih apa? Masih di atas ya? Masih di atas. Cuma saya pikir ini kalau begini tidak akan lama bertahan ini. Saya ingat, setback kembali kita ceritanya Pak Jadianto. Ya. Waktu saya duduk di pesawat itu, saya melihat di samping tempat duduk saya itu ada semacam bental guling. Ya. Saya tanya sama kru itu, Pak, ini apa nih Pak? Itu perahu karet Pak. Oh, ini perahu karet. Untunglah saya bertanya pada waktu itu. Pada waktu lagi normal. Ya? Normal. Padahal waktu itu tidak terpikir akan terjadi kecelakaan. Tidak ada terpikir. Kan? Cuma yang saya berpikir, ini perahu karet. Jadi ini ngembangkannya gimana nih kalau akhirnya pakai apa katanya? Pakai gas buka itu ngembang sendiri katanya. Ya, kata Pak Supardal itu. Di saat orang ketika ada pengumuman tutorial dalam kecelakaan diumumkan oleh pramugari, orang banyak tidur, orang banyak cuek. Iya. Nah ini kan karena bertanya itu. Iya, karena bertanya itulah bisa menyelamatkan. Jadi saya ingat, ini ada apa nih? Saya dalam kondisi fit dan tidak ada lecet, jangankan luka lecet pun tidak. Nah, tadi yang dijelaskan semua ya, tutorial menghidup oleh Sersan Mayor apa itu. Ya. Nah, jadi di dalam tadi kan ada pelampung. Iya, baru teringat ya. Baru teringat. Saya langsung terjun lagi ke dalam sebesar inilah lubang itu. Masuk lagi ke dalam. Masuk lagi saya ke dalam. Ngambil perahu karet. Ngambil itu. Begitu. Itu kan berat itu. Iya. Entah dari mana tenaga saya itu, saya pikul itu di dalam air itu, selari. Jadi di atas ada yang nyambut. Nyambut itu. Mr. Wong namanya kan, nyambut. Nah, kemudian saya naik ke atas. Si Sersan Mayor. Jadi yang lain, penumpang yang lain pada ngapung? Ada yang ngapung, ada yang belum apa kan, ada yang belum keluar juga lagi kan. Yang ngapung artinya mereka bisa berenang? Bisa berenang. Cuma ngap-ngapan lah berenang. Karena nah kemudian saya lempar ke perahu karet itu, lempar ke apa. Kebetulan si Sersan Mayor Supardal itu sudah keluar. Kopilot masih di dalam? Masih dalam. Kopilot pun belum keluar. Iya. Belum keluar. Nah, waktu itu dia dia buka, dia kembangkan. Saya langsung terjun ke perahu karet. Langsung hidup perahu karet ya? Ya, dia bulat dulu perahu karet. Ya. Begitu saya naikkan lagi yang Pak Ismail ini tadi, saya tarik lagi naik ke atas. Kemudian ada yang juga nih. Baru co-pilot keluar. Timbul kan, gelagapan dia kan. Nah, saya pada waktu di perahu karet itu ada
Saya kan masih tidak panik dan masih ingatan masih segar, Iya, masih iya. bugar. Biasa. 40 umur waktu itu, Pak. 40. Ah, Eh, pada waktu pesawat mau jatuh itu, saya agak ada handbag ya, dompet yang untuk apa? Disitulah uang saya jual mobil, uang di Natuna untuk beli mobil lagi di Pekanbaru. Di dalam mau itulah. pindah tadi, kan? Iya, mau pindah tadi. Ah. Kemudian uang pindah di situ juga. Itu saya tempelkan di sini, lengketkan di tali pinggang, lengket handbag itu di smart tag. Saya kan apa? Waktu saya di perahu karet, saya lihat dompet saya tuh, tas handbag saya tuh ngapung di laut. Saya terjun lagi. Sempat pula lagi Sempat. mikirkan itu ya. Sempat. Karena saya berpikiran normal, tidak panik, tidak apa kan, jadi masih apa kan. Saya ambil, saya naik lagi perahu karet. Nah, orang-orangnya pun yang sempat saya naikkan. Nah, setelah itu, setelah lengkap semua, saya inventarisasi anggota. Sebenarnya bukan urusan saya, Iya. urusan si co-pilot. Mayor dan co-pilot. Co-pilot. Cuma orang-orangnya sudah tidak normal lagi. Iya, panik ya. Panik, kemudian juga ya dalam keadaan kondisi yang luka. Ini si co-pilot kayaknya patah kakinya tuh, Iya. kena pincang. Dia buka helm terbang itu, dia taruh di apa? Bukannya di dalam perahu karet itu, tapi di luar ke laut. Wah. Rupanya di perahu karet itu, Pak Erdianto, itu ada anti hiu, semacam pakai benang dia, tali diikatkan di keliling, warnanya kuning itu. Supaya hiu tidak mencium darah. Mencium darah, dilemparkan itu. Jadi kita tuh apalah. Nah, kemudian berapa orang jadi di atas perahu karet? 10 orang katanya. 10 lah, 10. Kecuali pilot ya. Satu yang marinir itu enggak keluar. Oh, marinir enggak keluar. Marinir apa tuh? Rupanya marinir ini keluarnya itu hanyut. Jadi dia itu termasuk korban apa itu. Jadi 3 sebenarnya korban. 3 korban ya, marinir. Pilot, marinir sama Pak Ismail Salim. Pak Ismail Salim apa korban ya? Korban juga. Dia kena luka apa kan. Nah, kemudian di situ saya melihat ada yang mukanya udah bengkak besar gitu kan. Jadi Pak Ismail itu di pangku saya, baringnya di pangku saya. Saya buka ada semacam bungkusan lah itu. Rupanya pistol sinar dengan beberapa pelurunya 6 atau berapa lah gitu. Pistol sudah tuh ada seng plat lah gitu. Kayak gini lah platnya gitu. Ya untuk apa? Untuk cahaya, memantulkan cahaya kalau ada pesawat. Nah, kemudian ada minuman itu 3 kaleng. Cuma enggak ada pakai pembuka gitu, macam kayak Coca-Cola gitu. Enggak ada. Kemudian ada bonbon. Saya buka semua ada pisau juga. Saya buka itu karena dia ini co-pilot ini TNI ABRI ya kan. Saya serahkan pistol itu. Ini lihat pistol. Dia tembak. Wah, ini bahaya nih. Ini berarti tidak normal nih. Kalau saya yang ditembaknya nanti saya bilang sini lihat. Kembalikan ke saya. Saya ambil lagi pistol itu. Saya gantungkan di leher. Dia pakai tali semua tuh, pakai benang. Saya gantungkan di leher. Kaca semua saya gantung di leher. Ada bonbon saya makan. Makan itu sudah berapa jam tuh setelah pesawat? 2 jam mana? Begitu sudah Pak Haji naik perahu karet semua, jadi berapa penumpang di perahu karet? Sekitar 7 artinya ya? 10. Ada 10 sama ada anak-anak. 10 penumpang tadi masuk 10 kemudian jadi muat 10 ya, di perahu karet. Besar perahu itu artinya. Besar perahu karetnya besar. Itu setelah naik perahu karet berapa lama pesawat kemudian? Ini belum lagi Pak Ardianto. Pesawat masih ngapung ternyata. Nah, udah hilang. Udah hilang. Pesawat udah hilang ya. Udah hilang. Begitu naik perahu karet. Udah ada lagi. Langsung tenggelam ya. Udah ada lagi pesawatnya. Nah, terus, kemudian ada lagi hal yang membahayakan ini. Rupanya klep perahu karet itu bocor. Waduh, klepnya bocor. Jadi saya bilang sama siapa?
Eh, saya bilang pimpinan di sini saya ambil alih. Saya yang memberikan komando sekarang. Jadi saya komando, saya suruh pegang klep sama si Sersan itu satu, sama si Wong itu satu pegang dua yang klep bocor ini. Ini kalau kan habis anginnya tenggelamlah kita itu. Nah, cuma pistol ini saya kalungkan di leher dengan peluru masuk satu sudah standby. Kegunaannya kalau malam sampai malam kita tidak ada pertolongan. Ada kapal lewat, kalau kita tidak bagi tanda pakai suar, habis kita kena tabrak kapal kan gitu. Ini laut lepas. Itu jam berapa kira tuh kejadian? Udah sore itu, Pak. Udah sore. Bulan puasa tuh. Ya, waktu pesawat jatuh? Jamnya enggak, tapi sudah sore. Oh, terbang dari Natuna jam berapa? Siang. Oh, siang. Memang udah ya. Anggaplah ketika jumpa kapal itu sekitar jam 2 lah mungkin ya. Iya, sekitar itu. Nah, jadi kejadian mungkin sekitar jam 3. Jam 3 lah. Jam 3. Nah, jadi kejadian jam 3 itu udah sore, yang kejadian nembak-nembak tadi itu udah sore. Jam 4 ya. Nah, selama sekian jam tuh Pak Haji, ada enggak rasa cemas? Saya itulah yang saya heran. Saya tidak ada rasa cemas. Tapi yang lain tuh, tuh ada kapal, tuh ada daratan, itu kapal yang mendekat sini. Saya bilang sama yang lain, yang di perahu karet, kalau ada yang terjun, saya tidak akan selamatkan. Karena itu ada fata morgana, saya bilang. Itu fata morgana. Nggak ada kapal, nggak ada daratan, masih jauh lagi, saya bilang. Jadi jangan lagi, yang teriak-teriak Pak itu ada kapal nggak ada. Nah, kemudian ini termasuk keajaiban ya. Iya. Kok bisa sewaras itu sewaras itu kan? Jadi waktu Pak Ismail Salim ini mau meninggal dia minta pegangkan tangannya dengan saya. Pegang tangan saya Pak Mahyudin katanya. Saya tidak mau. Karena saya takut mungkin dia tokoh masyarakat, orang yang disegani. Kalau dia lagi marah Pak waktu dia hidup tuh, satu drum berisi minyak itu bisa diangkat gitu. Jadi orang orang jago lah, tapi jago yang baik. Jadi dia meninggal di pangkuan saya. Meninggal dia, bapak saya aja enggak meninggal di pangkuan saya. Begitulah kan. Nah, tapi dia meninggal di pangkuan saya. Jadi mayatnya tetap di perahu karet? Masih di perahu karet. Nah, sesudah itu saya mendengar ada bunyi pesawat. Bunyi pesawat. Wah, saya bilang pesawat belum terbang. Malam tuh? Belum, masih sore. Sore. Waduh, ini mudah-mudahan selamat tadi. Dia dari arah utara, lewat aja dia. Udah saya pakai kaca kan. Saya belum pakai pistol lagi karena mau menghemat untuk malam ini. Kalau malam kan tidak bisa kan. Mau pakai kaca pemantul sinar tidak nampak. Waduh, ini apa nih? Sudah itu kira-kira 20 atau 30 setengah jam lewat lagi. Wah, ini tidak bisa nih. Langsung saya tembak ke pesawatnya itu. Saya tembak ke pesawatnya itu. Alhamdulillah, begitu dia mutar. Wah, ini sudah nampak, dia tahu kita kita sedang di dalam. Itu situasi penumpang perahu karet yang lain macam mana? Sudah Pasrah sudah. Pasrah. Ada yang menangis, ada yang Jadi ada zikir lah segala macam ya. Nah, jadi begitu pesawat itu mutar balik. Waduh, nampak dia, saya bilang kan. Selamat. Saya udah dapat selamat kita. Nah, jadi pesawat itu menjatuhkan ada semacam tanda. Ini kalau perahu karet itu di tengah itu dia putar, jatuhkan tanda yang asap ungu. Jadi kita dikelilingi oleh asap ungu tuh. Perahu karet itu tadi. Makin lama kan makin menjauh. Jadi rupanya ini memang SAR dari Singapura. Pesawat SAR menunggu helikopter datang, dia masih tetap mutar. Saya dengar bunyi keplok-plok. Rupanya ada helikopter. Helikopter kan helikopter tengok. Wah, Super Puma. Besar pesawatnya. Jadi begitu dia mendekat ke kita, ke atas itu, dia mau terbenam pesawat ini. Terbenam.
perahu karet, ya. kena angin Ya. helikopter. Personil turun, dia Pakai tali ya turun. ya pakai tali personil, kemudian pesawatnya bergeser, helikopter bergeser supaya tidak terbenam perahu karet ini. Jadi berayunlah siapa ini, si personil personil SAR yang dari helikopter. Sebelumnya saya enggak tahu nih helikopter nih helikopter Indonesia kah siapa enggak tahu. Yang penting ini penyelamat. Jadi begitu dia melewati ayunannya itu melewati perahu karet, saya tangkap dia. Saya tangkap dia. Jadi yang pertama dinaikkan Pak Ismail yang yang meninggal. Naikkan gitu. Dinaikkan. Sudah tuh turun lagi dia. Bisa dia naikkan orang meninggal tuh ya? Bisa. Memang karena terlatih ya. SAR ya. Waktu yang kedua, saya naik lagi. Tidak bisa, saya harus. Pertama saya udah kedinginan nih kena angin helikopter. Ya. Nah kemudian kita sudah berusaha payah membantu segala macam. Kita juga mau mau selamat dulu kan. Begitu saya digerek, saya tengok, talinya kecil kali. Wah ini kalau putus jatuh ini mati. Rupanya talinya itu sudah spesial lah. Begitu saya naik digerek, saya lihat Pak Ismail Salim itu sudah terbapa situ kan, sudah terbaring. Satu-satu diangkat. Nah kemudian kita dibawa. Nah dibawa terbang ini saya pikir ke Singapura. Karena saya lihat krunya itu ada Cina. Ada India, ada Melayu. Itu khas Singapura lah kan. Jadi rupanya dibawa ke Tanjung Pinang. Oh, walaupun memang heli Singapura itu. SAR Singapura. SAR Singapura. Nah, begitu sampai di Tanjung Pinang di bandara, di lapangan terbang, saya lihat Pak Bupati sudah nunggu. Itu malam tuh. Udah sore. Oh, belum malam lagi. Belum. Cepat ya artinya penanganannya. Penanganannya cepat. Ya. Pak Bupati sudah nunggu di situ. Kemudian saya berpikir, wah ini saya ke hotel aja lah nih. Kenapa? Karena saya merasa sehat, tidak luka, ada apa. Rupanya tidak boleh. Saya itu dibawa ke rumah sakit Angkatan Laut. Dengan apa itu? Semuanya dibawa ke sana. Rumah sakit Angkatan Laut dekat Kejaksaan sekarang kan? Tidak tahu saya di mana Kejaksaannya, tapi di Rumkital lah. Di Rumkital. Saya udah dipeluk-peluk Pak Bupati, selamat. Karena saya dengan Bupati dekat. Kalau ada apa-apa di Natuna itu, Pak Bupati itu cari saya, bukan zaman dulu. Pak Majudin mana? Kalau tak dapat Pak Majudin, saya tidak mau apa. Natuna. Jadi kemudian di rumah sakit saya itu 3 hari kalau tidak salah. Di rumah sakit saya diisolasi. Isolasi di ruangan sendiri, kamar sendiri. Rupanya orang-orang baik penumpang maupun si kru waktu ditanya bagaimana bisa selamat, bisa apa, mereka menjawab yang berperan tuh saya, Pak Mayudin. Jadi makanya saya diisolasi sebelum Panglima datang. Saya belum boleh ketemu sama siapapun. Jadi saya ketemu oleh Pangarbar, Panglima Armada Barat, ya kan. Waktu itu ya ada nakal lah sedikit saya kan. Waktu Panglima itu datang, saya pura-pura tidur. Oleh marinir itu bilang, Pak, Mayudin ya. Yang bersangkutan lagi tidur. Nggak usah diganggu. Dia jalan lagi keluar kamar, saya pura-pura bangun. Baru datang lagi dia. Jadi bagaimana kejadiannya, bagaimana historisnya, justru saya yang di cerita saya lah yang input oleh Angkatan Laut itu. Karena yang lain macam mana keluarnya tidak tahu. Saya keluar dari pesawat dalam keadaan sadar. Luar biasa ya. Sedangkan co-pilot itu sendiri dalam keadaan tidak sadar. Di perahu karet kan saya tanya. Satu pertanyaan saya,
kenapa kita tidak minta tolong sama kapal perang itu? Itu bukan kapal kita, Pak. Kapal asing. Kapal perang yang tadi. Ya, kapal asing itu. Nah, kemudian saya tanya lagi, loh, kok pilot nggak ada? Nggak ikut, Pak. Nggak ikut gimana? Kan dari lapangan, dari runway kan ada pilot. Nggak keluar, Pak, dari pesawat. Nah, itu baru saya tahu. Jadi, saya ambil alih pimpinan. Jadi, saya mengambil alih. Nah, sampai di situ saya beberapa hari di rumah sakit. Nggak boleh keluar nih. Nggak boleh keluar. Hanya ada teman saya mantan Kapolsek Ranai itu datang malam, dia bawa lah saya keluar secara diam-diam. Itu apa? Pakai jaket polisi, bawa ke apa namanya, tempat makan apa tuh malam tuh. Iya. Bawanya lah saya keluar. Nah, jadi sampai di situ saya diberikan apa istilah pengarahan, perintah lah, bahwa Bapak tidak boleh bercerita baik berupa lisan, tertulis, baik di media massa maupun di media tulis. Karena ini pesawat ABRI. Angkatan Laut ya. Pesawat ABRI. Nanti Bapak susah. Oke, saya bilang. Komitmen tanda tangan. Bahwa saya tidak akan apa pada waktu itu. Ya kan? Kan ABRI kan sudah lalu. Iya. Jadi saya oleh Komandan Angkatan Laut yang di Tanjung Pinang, saya enggak tahu namanya, saya dipeluknya sambil nangis. Karena waktu pertanyaan-pertanyaan Panglima itu, saya tidak ada memojokkan Angkatan Laut. Malah saya lindungi, saya bela. Masalahnya saya bilang, disinilah letaknya kemanunggalan ABRI sama rakyat. ABRI itu betul-betul menunggal dengan rakyat, membantu transportasi. Kalau enggak tuh mungkin enggak bisa, enggak tahu lah saya. Bayar, Pak? Enggak. Setahu saya enggak bayar. Jadi kena pembelaan saya itu kolonel apa itu namanya, merangkul saya menangis. Terima kasih Pak, Bapak sudah membelain saya. Kalau enggak tuh mungkin saya bisa dipecat saya, Pak. Yang kopilotnya masih hidup? Kopilot masih hidup. Terakhir pada tanggal 20 tahun kemudian, saya juga ada clipping korannya, Pak Adrianto. Pesawat Nomad yang tadinya dicari-cari oleh Angkatan Laut, oleh Kipam penyelam Angkatan Laut di daerah itu pada waktu kecelakaan tidak ketemu. Tetapi 20 tahun kemudian, secara tak sengaja ketemu tersangkut jaring nelayan di perairan Mapur itu. Nah, disitulah diangkat bahwa itu betul-betul pesawat yang naas yang kecelakaan itu. Tahun 87. Tahun 87. Kemudian pada waktu di rumah sakit saya mendengar-dengar rumah sakit Angkatan Laut itu. Mendengar-dengar cerita-cerita orang berasumsi ini pesawat kok bisa mati mesinnya ya. Padahal mesinnya mesin pesawat baru. Jadi ada asumsi, ada prediksi pesawat itu pesawat mesin di kanan itu memang sebelah kanan posisi apa itu ditembak di laser oleh kapal perang yang tidak dikenal. Jim sehingga tidak bisa putar lagi. Kalau radio sudah di jim, radio di jim, artinya bisa menerima suara, tidak bisa transmit. Bisa, terima bisa. Artinya kapal perang yang luar biasa artinya. Karena tidak dikenal, lambungnya tidak ada nomor, bendera tidak ada helipad. Iya. Helipad. Cuma pesawatnya helikopter ada, tapi ada helipad. Ya kapal perang enggak tahu kita nomor apa. Pada saat itu kan masih perang dingin antara blok timur sama blok barat. Mau dibilang itu kapal Rusia enggak bisa, mau dibilang kapal Amerika enggak bisa, tapi dia berada di dalam perairan Indonesia. Iya. Itulah sebabnya
Nah, 20 tahun kemudian saya baca di koran, bahkan saya juga diundang pada waktu itu untuk menyaksikan pengangkatan pesawat. Tapi saya enggak bisa hadir karena kebetulan keponakan saya ada pesta di Kuala Tungkal. Iya. Dan istri daripada Mayor Sawelo itu saya ada baca datang koran itu. datang ke rumah. Dia menanyakan masalah bagaimana performa suaminya itu. Saya bilang, Pak Mayor Sawelo itu orangnya hebat. Walaupun dalam kondisi begitu dia masih berupaya menyelamatkan pesawat. Iya. Ternyata tidak, saya tidak tahu lah, pokoknya begitulah. Iya. Karena ada selentingan-selenting katanya yang kurang mampu lah apanya kan, kemampuan pilotnya. Tapi saya bilang, saya bantah. Enggak, Bu. Pak Sawelo, Mayor Sawelo hebat. Dia berupaya menyelamatkan pesawat dan penumpangnya, tapi sudah di luar kemampuan, sudah maksimal. Jadi Ibu patut bangga. Iya, pahlawan. Barulah dia senang, karena sengaja dia dari Surabaya itu mau mencari saya, datang ke rumah. Tak dari mana dia dapat alamat rumahnya. Iya. Ke sini? Ke rumah. Pekanbaru nih ya? Ke rumah Pekanbaru. Jadi itu kan kita Masih hargai. berkomunikasi sekarang? Enggak ada lagi. Cuma dia datang ke rumah pun saya enggak tahu dari mana dia tahu alamat rumah. Begitu getolnya dia untuk mencari saya itu, mencari informasi yang sebenar-benarnya. Iya. Karena kan kalau informasi yang beredar itu mungkin informasi kan ada pro, ada kontra. Iya. Nah, jadi untuk menepis semua itu, saya jelaskan dengan dia, Pak Mayor Sawelo itu orang hebat. Yang cerita bonbon tuh? Bonbon. Ini ketinggalan. Bonbon. Jadi begitu saya makan bonbon waktu di Perahu Karet, waktu di rumah sakit tidak mau makan saya, Pak Argan. 3 hari, tidak mau makan. Rupanya bonbon itu memang diciptakan atau khusus untuk penahan lapar. Saya bingung kok tidak lapar saya. Memang diciptakan untuk SAR ya. Ya, untuk SAR itu. Dan emergency. Jadi dalam kondisi-kondisi tertentu bisa menahan lapar. Ya, cuma kita yang jadi korban ketidaktahuan sendiri. Ya. Nah, jadi semenjak itu waktu saya dilepas dari rumah sakit itu pakai acara. Musbida hadir, semua hadir. Saya dilepas secara resmi bahwa dalam kondisi tidak menuntut apapun akibat daripada kecelakaan ini, kerugian atau apapun tidak akan menuntut. Jadi saya pun secara lisan saya komitmen juga, direkam oleh Mabes Angkatan Laut. Itulah kemudian pesawat yang diketemukan itu beberapa hari itu baru bisa diangkat. Saya baca di koran. Nah, akhirnya pesawat itu dijadikan monumen di Tanjung Pinang. Katanya monumen itu di jalan mau ke bandara di Tanjung Pinang. Saya sendiri belum pernah lihat. Nah, cuma ada difotokan monumen pesawat terbang yang sudah diperbaiki, yang mana yang patah diapakan, jadi monumen di Tanjung Pinang. Saya tadinya berharap waktu peresmian monumen itu diundang oleh Pemprov Kepri, rupanya enggak ada peresmian. Kalau ada peresmian mungkin saya dapat undangan, saya akan ke sana karena saya kan selaku pelaku sejarah. Iya. Jadi dan masih sehat, masih segar ingatan, masih segar dan tidak menambah, tidak mengurangi. Jadi kalau wah itu tidak benar. Saya sekarang ini NRP pilot, co-pilot, marinir pun lengkap masih ada dengan saya. Boleh di counter dengan Mabes. Iya. Ini AL. Linear dengan cerita di dokumentasi di koran-koran pada waktu itu. Apa yang ceritakan Pak Haji tepat seperti itu. Jadi ini
banyak dokumentasi. Iya. Beliau masih simpan, dirapikan dalam bentuk laminating, clipping koran. Insya Allah sahih berita ini. Amin. Tidak ditambah dan tidak dikurang. Saya juga ngecek di Google pun masih muncul berita Masih muncul ini. ya. Alhamdulillah. Ada lagi yang mau diceritakan Pak Haji? Ya, sementara mungkin sampai di situ aja. Karena maklumlah Pak Erdianto, ini sudah 30 tahun dan 38 tahun yang lalu Iya, kan 38 gitu. tahun yang lalu. Mungkin secara rinci menyelimat itu mungkin tidak ya. Tapi secara garis besarnya begitulah. Ya, artinya memang pelajaran bagi kita, Ya. namanya takdir, kematian, kelahiran, perpisahan, pertemuan, rezeki, itu memang Di takdir tangan Allah. Tuhan. Kalau belum kita mati, walaupun akan di dalam suatu kecelakaan pesawat, alhamdulillah segar. Beliau bukan cuma segar secara badan, tapi secara pikiran, ingatan masih sangat kuat, sangat tajam. Alhamdulillah, inilah takdir. Pelajaran bagi kita bahwa jangan lupa berdoa setiap berpergian. Amin. Dan tidak ada kekhawatiran, tak perlu khawatir bahwa kita berserah diri kepada Allah, bahwa apapun yang akan terjadi semuanya bergantung kepada takdir Allah. Ya. Jadi perhatikan SOP keselamatan dalam penerbangan, di laut, hati-hati. Dan satu mungkin, jangan panik. Betul. Apapun yang terjadi. Itu yang paling kunci semuanya itu, jangan panik. Jangan panik. Andai kata Pak Haji panik, mungkin Nggak ada. semua penumpang akan apa? Satu lagi yang ketinggalan semuanya dari awal itu. Sebenarnya saya pada sebelum naik pesawat itu, malam harinya sudah naik kapal Perambuan itu Pak. Ya. Karena tidak ada pesawat kan. Mau bawa barang-barang pindahan, bawa ada yang membawa ngawal barang. Jadi pada waktu kapal itu udah bergerak udah bergerak jalan. Saya di radio, ada orari itu. Orari ya. Pak, besok pagi ada pesawat nomad dari Ranai ke Tanjung Pinang. Jadi saya di atas kapal itu saya lapor lagi ke cap. Saya tidak jadi apa cap. Saya turun di sini. Jadi dengan pompong saya disusul ke laut. Susul ke laut, balik kapal. Kalau saya misalnya tidak ikut di pesawat, saya ikut di kapal itu, ya mungkin kejadiannya lain lagi. Lain lagi mungkin kan, tidak tahu apa yang akan terjadi. Ya, karena di pesawat itu sendiri yang mengeluarkan perahu karet itu saya. Kalau tidak ada perahu karet itu, tidak selamat. Wallahu alam. Paling-paling 5 menit bisa di laut yang bergelombang, walaupun tidak besar. Tapi darah yang mengucur itu mengundang hiu. Iyalah. Oke lah Pak Haji, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih sudah berbagi cerita bagi kami yang muda-muda. Semoga cerita ini bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.